Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda para juara SDITN Santa Malang di hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita kenikmatan, nikmat sehat, nikmat iman tentunya, dan nikmat Islam. Nah, Anda para juara, semoga kesehatan kita, kesempatan kita itu berbuah barokah bagi kita dalam setiap langkahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah dan terlimpahkan hanya kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan, yang telah memandu, yang telah mengajak kita kepada Islam. Nah, membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang dengan Islam yang kita pegang. Nah, Anda para juara, mudah-mudahan Islam yang kita pegang, iman yang kita pegang itu bertahan dalam diri kita sampai ajal menjemput kita nanti, sampai kita bertemu dengan Rasulullah SAW dan juga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Anda para juara, pada kesempatan kali ini Pak Huda akan memberikan BSI, Bina Sasya Islam, Islamkan Olahraga Antum part 2. Nah, baik Anda para juara, dalam Islam kita juga dikenalkan olahraga. Nah, jadi olahraga di dalam Islam itu juga dipraktekkan. Seperti yang kemarin sudah Pak Huda sampaikan, ada olahraga berkuda, olahraga pemanah, olahraga berenang. Nah, itu yang disunnahkan di dalam Islam. Yang lainnya gimana? Yang lainnya mubah-mubah saja. Nah, baik Anda para juara, pada kesempatan kali ini Pak Huda akan menyampaikan sedikit tentang Islamkan olahraga antum. Nah, yang pertama adalah awas bisikan setan. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah niat kita yang pertama. Nah, niat harus didahulukan. Untuk apa niat kita? Nah, kemarin sudah dijelaskan sedikit tentang niat. Apa sih tujuan kita berolahraga? Apa sih kegunaan kita untuk berolahraga? Ngapain kita olahraga? Gitu kan? Pada kesempatan kali ini Pak Huda akan sedikit menjelaskan lebih detail tentang niat ini. Nah, niat adalah kunci dari ibadah. Jika niat kita salah, maka tujuan kita juga akan salah. Nah, jadi Anda para juara, dipastikan lagi niat antum, niat kita berolahraga itu sudah benar. Bagaimana caranya? Seperti ini. Niat buruk, perbuatan mubah, jadinya haram. Nah, maksudnya gimana? Niatnya, si A itu jago dalam berenang. Saya niat, saya harus lebih jago dari si A, agar Pak Huda, agar Bunda Ana, agar Abi Ana itu bangga terhadap Ana. Nah, itu niatnya buruk. Meskipun perbuatannya itu adalah benar, meskipun perbuatannya itu adalah mubah, meskipun perbuatannya itu halal. Apa contohnya? Misalnya si A jago berenang tadi, tapi niat kita iri, dengki kepada si A. Niat kita olahraga bukan karena ibadah, tetapi niat kita adalah melangkahi si A karena iri tadi. Karena kita iri, dengki. Ana ingin lebih bisa, Ana ingin lebih pandai dari si A. Nah, ini yang tidak boleh. Meskipun perbuatannya halal, meskipun perbuatannya mubah, meskipun perbuatannya sunnah, tetapi jika niat kita buruk, maka jadinya adalah haram, tidak boleh. Nah, ini akan berdosa. Yang kedua adalah niat baik. Niat baik, perbuatan mubah jadinya berpahala, jadinya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Contohnya, misalnya olahraganya berenang. Ana ingin berenang. Tujuannya apa? Niatnya apa? Karena renang itu disunnahkan oleh agama. Ana ingin pandai berkuda. Ana ingin berpandai memanah. Tujuannya apa? Niatnya apa? Karena disunnahkan oleh agama. Nah, ini adalah baik. Tujuannya baik, perbuatannya baik, halal dan sunnah apalagi. Maka amalannya juga akan berpahala. Meskipun mubah. Misalnya contoh, Ana ingin latihan lari jarak 100 meter, lari jauh misalnya. Tujuannya apa? Ingin menyehatkan tubuh, agar tubuh sehat, agar tubuh bugar. Nah, ini kan tujuannya bagus. Kenapa bagus? Karena muslim yang kuat, sekali lagi, muslim yang kuat adalah lebih dicintai oleh Allah dan Rasulnya daripada muslim yang lemah. Nah, itu tujuannya baik,
perbuatannya mubah, lari mubah, nge-gym misalnya, itu mubah. Nah, itu tidak ada masalah selama niatnya kita adalah baik. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah amal baik tanpa niat baik, yaitu percuma, tidak nilai ibadah. Jadi ya tanpa ibadah kita tidak akan dapat apa-apa. Misalnya olahraga tanpa niat baik, apa tujuannya olahraga? Ya supaya sehat aja gitu, ikut-ikutan orang gitu. Saya dapat ilmu, anak dapat ilmu dari seorang guru, anak dapat ilmu di internet, di YouTube misalnya. Tips untuk hidup sehat. Nah, niatnya ya cuma sekedar sehat. Tidak ada tujuan untuk ibadah, tidak ada tujuan untuk Islam, Allah dan Rasulnya. Itu kita tidak akan dapat apa-apa kecuali hanya yang kita inginkan. Misalnya hidup sehat, ya kita akan sehat, tapi tidak akan berpahala. Nah, jadi 3 itu ya harus kita pegang ya. Yang pertama, niat buruk. Amalan baik itu akan berbuah dosa. Niat buruk, amal mubah, jadi akan berbuah dosa. Contohnya yang tadi, ya, amalnya apa, niatnya buruk, anak ingin mengejar prestasi karena iri dengan si A, anak ingin lebih unggul daripada si A. Nah, itu kan amalnya baik tapi niatnya buruk. Jadi di akhir juga kita akan mendapatkan dosa, atau itu bermaksiat kepada Allah karena iri terhadap seseorang. Meskipun amal atau perbuatannya itu adalah mubah ataupun sunnah bahkan ya, atau bahkan wajib gitu kan, itu tidak akan berpahala atau bahkan bermaksiat kepada Allah. Yang kedua, niat baik, amalan mubah itu akan berbuah pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, amal atau perbuatannya itu sunnah tapi tidak disertai dengan niat yang baik, niat yang karena Allah, niat karena ingin membantu Islam atau karena Islam gitu kan yang menyuruhnya, itu tidak akan berbuah apa-apa. Alias ya kita hanya akan mendapatkan apa yang kita inginkan di dunia tapi tidak berbuah berpahala. Misalnya antum ana ingin ranking 1, ana ingin nilai 100. Ya udah, antum akan hanya mendapatkan nilai 100. Tapi amalnya atau pahalanya ya tidak ada. Karena apa? Tidak diniatkan ibadah, tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Antum hanya dapat ilmu duniawi saja tanpa adanya balasan di akhirat atau berpahala. Nah, jadi itu dulu ya Anda para juara. Semoga antum bisa mengambil hikmah dari apa yang telah Pak Huda sampaikan. Kurang lebihnya Pak Huda mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.